selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rifka. Selamat siang. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Rifka gimana? Alhamdulillah baik. Gimana mengajar di tempat yang baru? Alhamdulillah Bu, menyenangkan sekali. Ya, Bu Nita, pada siang hari ini Bu Nita mau bicara tentang apa? Saya itu mau melakukan coaching dengan rekan saya. Rekan saya nanti akan saya panggil. Nah, kita mau berbincang-bincang nih Bu. Oke, sebelum Bu Nita melakukan coaching nih, saya mau nanya beberapa pertanyaan kepada Bu Nita dulu. Sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Nita ya. Sebelum Bu Nita coaching, kompetensi apa yang Bu Nita sudah miliki untuk mengcoaching hari ini nih? Yang sudah saya miliki, kalau kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang sudah saya miliki saat ini, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan kehadiran penuh. Dan yang ingin saya tingkatkan lagi itu kemampuan yang mendengarkan aktif dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaannya sudah disiapkan? Siap. Oke, baik. Nah, benar yang harus Ibu tingkatkan dalam nanti coaching nanti, memang kita harus memiliki kompetensi mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, kita bisa memberikan saran-saran kepada coach untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu coaching hari ini? Saya tuh kepengen coach saya setelah kita melakukan coaching, coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau miliki sehingga bisa terselesaikan masalahnya. Baik, semoga coaching Bu Nita hari ini berjalan dengan baik ya Ibu Anita ya. Kita mulai aja nanti ya. Siap Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Nita. Apa kabar hari ini Bu? Aduh, saya pusing hari ini Bu. Kenapa pusing? Jadi gini Bu, Gimana? saya itu kan hari ini ada jam pelajaran di rumah baca. Sebelum ada pelajaran di rumah baca itu, adalah saya kasih catatan lah ke anak-anak. Saya tulislah di papan tulis, gitu kan. Terus bagi anak-anak yang sudah langsung ke rumah baca Bu. Karena di rumah baca udah banyak anak-anak nih Bu kan. Ya udah saya kesana lah karena masih adalah sekitar 4 orang yang masih belum kelas. Tiba-tiba baru sampai rumah baca Bu, anak murid saya ngomong, Bu Lydia Gali nangis. Hah? Kok bisa nangis? Saya bilang kenapa gitu kan. Nggak tahu Bu, tadi nangis tuh. Tadi ada guru lain tuh yang datang ke kelas, kenapa kok dia sampai nangis gitu. Waduh, saya kan jadi bingung ya Bu. Satu posisi saya baru nyampe, kok ini anak udah nangis gitu kan. Nah, akhirnya saya tanyakan lah ya sama anak-anak yang ada di dalam kelas tadi kan, kenapa nih sampai nangis. Ternyata disengin Bu sama mereka bertiga. Pusing malah saya tau nggak, ini anak kenapa isengnya luar biasa banget. Jadi pas dia datang, tiba-tiba udah kaget ya Bu ya, karena udah ada anak berantem di situ, terus pada bingung. Nah, selama ini di tempat ruang baca itu, apakah ada yang menunggui, ada petugas yang stay di situ? Ada sih Bu, memang karena kita di SD kan gitu ya. Jadi petugas yang nunggu itu ya memang pada saat itu guru yang sedang ada di ruangan itu gitu. Nah kebetulan memang saya, jadi kan mau nggak mau kan Bu, karena di sana posisinya lebih banyak muridnya, ya saya pindah ke sana. Nggak taunya ya Allah ada satu anak nangis begini. Gimana ya? Jadi gimana ya Bu Nita ya? Seharusnya tuh saya ngasih tahu anak-anak itu gimana gitu ya, biar maksudnya tuh pada nggak iseng yang akhirnya tuh jadi berantem mereka gitu loh Bu. Saat mereka berantem itu, apakah itu hanya murid dia saja atau ada murid kelas lain? Pas saat kejadian itu tuh murid saya aja Bu, memang karena dia tinggal berempat aja yang belum
nulisnya gitu ya. Karena mereka tinggal berempat, saya bilang karena takutnya malah di rumah baca itu ini kan Bu, rame segala macam. Jadi ibu ke rumah baca dulu, nanti kamu kalau sudah selesai langsung ke sana gitu. Saya bilangnya begitu malah. Terus gimana ya Bu? Aduh. Pernah nggak Bu Lydia melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, atau mungkin di waktu yang lain ngobrol bareng? Sebenarnya kan mereka ini baru ya Bu, baru masuk kelas 6 lah ya, baru mau 2 bulan kan. Sebelumnya memang saya ada nanya-nanya sih, memang kan sebelum anak itu masuk sudah belajar di kelas 6, sebelumnya saya cobalah nanya-nanya sama guru kelas 6-nya. Saya mau nanya kira-kira nih anak ini gimana gitu kan. Yang saya tahu memang ini Bu, anak 3 ini emang isengnya luar biasa. Jadi tuh Bu, permasalahannya satu anak ini yang nangis tadi itu ketika lagi mencatat ditutupin Bu sama anak 3 ini. Jadi anak 3 ini nutupin di depan papan tulisnya. Katanya ayo lo tinggal 2 menit lagi lo gitu, jadi takut-takutin ya. Sedangkan anak ini nih memang yang nangis ini Bu, yang kalau dibilang butuh penanganan khusus sih butuh gitu. Tapi memang dari orang tuanya sendiri belum ada gitu laporan ke kami apakah dia termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidaknya gitu kan. Nah terus ada satu anak ngambil bukunya Bu, jadi bukunya itu buat jadi bahan lempar-lemparan sama mereka bertiga. Robek lah tuh bukunya. Nah kejer lah di situ Bu, dia sampai nangis. Nah itu dia. Jadi saya harus gimana sama ini anak, sedangkan saya baru ngajar kan mau 2 bulan di kelas 6 gitu. Jadi gimana ya Bu ya? Kan tadi ada 4 anak ya, 4 anak itu yang satu berarti karena dari cerita ibu itu tuh satu anak yang nangis itu berarti sering dibully dong Bu ya, sama teman-teman yang 3 itu, atau sebelumnya baik-baik saja? Baik-baik aja Bu, Baik-baik saja. Baik-baik aja. Cuman memang anaknya ini ya agak, kalau kita lihat sih, kalau jadi fisik sih biasa-biasa. Cuman memang kemarin kan kita ada tes IQ ya Bu, memang itu di bawah rata-rata IQ-nya. Jadi mungkin akibat itu jadi anak iseng aja gitu Bu sama dia kayak gitu. Jadi itu bisa menjadi bahan buat pengisan anak-anak itu ya, yang total itu, jadi membuat mereka itu pengen terus-terusan iseng sama si anak yang satu itu yang nangis itu ya Bu ya. Nah terus pernahkah Bu Lydia itu konsultasi dengan kepala sekolah atau mungkin yang kesiswaan dulu, wakil kesiswaan untuk menangani masalah ini? Kalau kemarin itu tuh sebenarnya setelah kejadian itu tuh karena masih posisi di rumah baca ya Bu ya, langsung saya panggil tuh Bu anak ketiga itu. Sebelum mereka bertiga ini saya tanyakan pendapatnya, maksudnya apa yang sudah dia lakukan. Saya tanya dulu nih sama yang nangis nih Bu, kamu diapain? Memang si anak ini kalau untuk bercerita belum, kitanya tuh belum nggak ngerti ya Bu ya. Cuman saya tahu gitu maksudnya dia. Jadi memang apa yang dia ceritakan dengan teman-temannya ini ceritakan ya sesuai gitu, bahwa memang anak ini bertiga iseng. Niatnya itu cuma bercanda, tapi kalau saya lihat kalau bercandanya sampai kayak gitu kan jatuhnya jadi ke pembulian gitu ya Bu. Nah itu sih yang saya udah lakukan di kemarin. Adakah rencana lain selain Ibu berbicara dengan anak-anak yang 4 itu tadi? Saya kan di kelas itu punya buku kasus Bu. Jadi setiap anak-anak ini melakukan kesalahan yang mereka lakukan dengan sengaja yang merugikan temannya tuh saya selalu ada di buku kasus itu. Terus saya tulis tuh di buku penghubung biar orang tuanya tahu kan. Nah jadi kemarin itu saya udah sampaikan kepada anaknya bahwa hari Jumat orang tuanya suruh datang jam 9 pagi gitu. Jadi maksud saya biar nanti selain saya nih yang memperhatikan mereka di sekolah, saya juga
mau minta kerjasama gitu ke orang tua, jadi biar orang tua tuh tahu gitu loh bahwa tuh anak mereka tuh di sekolah seperti ini loh perlakuannya gitu sih Bu yang saya lakukan. Berarti tadi yang pertama ibu sudah berbicara secara langsung dengan anaknya, kemudian ibu sudah mau menuliskan buku penghubung ya Bu ya, untuk menghadirkan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan anak. Adakah mungkin rencana yang lain? Rencana yang lain ya nanti setelah saya coba komunikasi sama orang tuanya sih Bu, saya mau ada mungkin komunikasinya lebih intens. Jadi saya mau orang tua ini mempertanyakan kepada anak-anaknya apa yang sudah dilakukannya pada setiap hari selama seminggu. Jadi sambil saya mau ngetes juga nih anak-anak jujur apa enggak gitu kan ya Bu gitu atas perbuatannya dia sih seperti itu. Oke. Jadi tadi yang berdua kan tadi ibu udah menuliskan kata buku penghubung ya Bu ya, menggunakan buku penghubung, kemudian ibu sudah merencanakan untuk melakukan pembicaraan yang khusus untuk mengetahui dan menuliskan perbuatan anak tersebut. Oke. Apakah rencana ibu itu yang akan dilaksanakan itu kapan kira-kira? Kalau ketemu sama orang tua sih hari Jumat ya Bu, jam 9 pagi gitu. Mungkin kalau yang selanjutnya mungkin setelah pertemuan dengan orang tua gitu. Langsung gitu. Jadi terhitung kan kita karena sekolah itu dari hari Senin kan. Jadi saya minta orang tua dari hari Senin sampai hari Jumat memantau anaknya gitu. Jadi kita komunikasinya lewat WA aja gitu. Oke. Jadi udah rencananya Bu Lydia ya. Iya, betul. Pasti ya bisa nanti untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan bisa sih. Pasti nanti rencananya bisa terrealisasi ya, bisa selesai dapat menyelesaikan masalah agar anak-anak Bu Lydia juga bisa belajar dengan nyaman tanpa ada pendirian gitu ya Bu ya. Oke Bu Lydia, Oke, semoga nanti aduh kalau akhirnya udah selesai juga ya Bu ya. Tadinya tuh saya tuh buntu Bu gara-gara ya namanya kita lagi kayak gitu kan satu sisi ya punya tanggung jawabnya itu nggak sama sekolah aja kan. Saya takutnya ini anak yang ini ngadu gitu loh ke orang tuanya kan. Ya makanya itu makasih banget ya Bu Nita. Aku jadinya ada solusi yang aku dapat. Oke, nanti aku tunggu lagi ceritanya setelah melakukan pertemuan dengan orang tuanya. Oke Bu Lydia. Oke, baik Bu Nita. Saya jadi keluar dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Nita. Nah, gimana tadi Bu Nita? Coachingnya tadi bersama Bu Lydia ya? Sangat menyenangkan ya? Menyenangkan Bu. Ternyata tuh beliau ini menceritakan tentang permasalahan dengan peserta didiknya. Ya. Ada peserta didik yang tiba-tiba tuh dibully sama temannya. Dan akhirnya beliau sudah menemukan sendiri solusinya. Ngobrol dengan anak muridnya, kemudian beliau ingin menuliskan di buku penghubung dengan orang tua, dan setelah itu Bu Lydia akan berbicara lebih intens lagi dengan orang tua murid tersebut. Berarti tujuan tadi coachingnya Bu Nita sudah tersampaikan belum? Alhamdulillah sudah Bu, karena beliau sudah menemukan solusi dari permasalahan. Berarti Bu Nita sudah dong mengidentifikasi tadi permasalahan dari Bu Lydia tadi ya? Sudah. Berarti sudah juga mengetahui rencana aksi dari Bu Lydia yang akan Bu Lydia lakukan tadi. Oke, nah menurut catatan saya nih yang tadi sudah saya observasi ya, Bu Nita ini coachingnya sudah bagus, sudah baik, sudah sesuai dengan alur tinta, sudah sesuai dengan alur rasa ya, sudah berusaha menggali kompetensi yang dimiliki sama Bu Nita yang tadi sudah kehadiran penuhnya sudah total banget, terus kemudian apa lagi? Mendengarkan aktif, sangat mendengarkan aktif sekali dan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah bagus. Dan menurut Bu Nita nih, kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan dari coaching yang tadi yang masih harus, saya harus mengembangkan kompetensi ini nih yang biar coachingnya nanti ketika ada permasalahan yang ditemukan bisa lebih baik. Saya ingin lebih mengembangkan tentang bagaimana memberikan pertanyaan berbobot lagi. Jadi saya kepengen latihan-latihan melakukan coaching biar dalam proses coaching saya itu bisa mencapai tujuan. Semoga kedepannya nih ketika Bu Nita coaching yang baru lagi, coachingnya bisa lebih baik dan lebih mantap lagi dalam menuju tujuan solusi yang nanti akan dicapai.
Gitu ya Bu Terima Dita ya. kasih, Bu. Selalu semangat buat Ya. coaching. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.